Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha rogodan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Dan berkata kami, wahai Adam, tinggallah engkau dan istri engkau di taman ini, dan makanlah berdua darinya dengan senang sesukamu berdua. Dan janganlah kamu berdua mendekat ke pohon ini, karena kalau mendekat akan jadilah kamu berdua dari orang-orang yang aniaya. Setelah lepas dari ujian tentang nama-nama ilmu yang diajarkan Allah dan lurus dari ujian ini melebihi malaikat, selepas dari ujian kepada malaikat yang diperintahkan sujud dan sujud semua kecuali iblis, barulah Adam disuruh berdiam di dalam taman itu bersama istrinya. Nyatalah sekarang dalam ayat ini bahwa sementara itu istri beliau telah dijadikan Allah adalah yang telah diketahui namanya oleh pemeluk ketiga agama, Islam, Yahudi, dan Nasrani, yang bernama Hawa, dan dalam ejaan orang Eropa disebut Eva. Tidaklah dijelaskan dalam ayat ini asal kejadian itu dan tidak pula diterangkan pada ayat yang lain. Orang Yahudi dan Nasrani berdasar pada kitab Perjanjian Lama atau Kejadian pasal 2 ayat 20-24 mempunyai kepercayaan bahwa Hawa itu dijadikan Tuhan daripada tulang rusuk Nabi Adam. Dicabut tulang rusuknya sedang dia tidur, lalu diciptakan menjadi perempuan, dijadikan bininya. Di dalam Islam, kepercayaan yang umum tentang Hawa terjadi dari tulang rusuk Nabi Adam itu bukanlah karena percaya kepada kitab Kejadian pasal 2 tersebut. Karena Nabi SAW telah memberi ingat bahwa kitab-kitab Taurat yang sekarang ini tidaklah asli lagi. Sudah banyak catatan manusia dan manusianya itu tidak terang siapa orangnya. Bahkan naskah aslinya sampai sekarang tidak ada. Hal ini diakui sendiri oleh orang Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah bersabda ketika beliau memberi ingat kepada orang laki-laki tentang peringai dan taibat perempuan, tentang tabiat perempuan supaya pandai-pandai membimbingnya. Maka tersebutlah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Demikian sabda beliau, peliharalah perempuan-perempuan itu sebaik-baiknya, karena sesungguhnya perempuan dijadikan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya yang paling bengkok pada tulang rusuk itu ialah yang sebelah atas. Maka jika engkau coba meluruskannya, niscaya engkau patahkan dia, dan jika engkau tinggalkan saja, dia akan tetap bengkok. Sebab itu peliharalah perempuan-perempuan baik-baik. Hadis ini muttafaq alaihi, artinya sesuai riwayat Bukhari dengan riwayat Muslim. Apabila kita perhatikan bunyi hadis ini dengan saksama, tidaklah dia dapat dijadikan alasan untuk mengatakan bahwa perempuan atau terutama Siti Hawa terjadi dari tulang rusuk Nabi Adam. Tidak ada tersebut sama sekali dalam hadis ini dari hal tulang rusuk Nabi Adam. Yang terang maksud hadis ini ialah membuat perumpamaan dari hal bengkok atau bengkoknya jiwa orang perempuan sehingga payah membentuknya, sama keadaannya dengan tulang rusuk. Tulang rusuk tidaklah dapat diluruskan dengan paksa. Kalau dipaksa-paksa meluruskannya, dia pun patah. Kalau dibiarkan saja, tidak dihadapi dengan sabar, bengkoknya itu akan terus. Apatah lagi hadis ini dituruti oleh hadis lain di dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga. Demikian bunyinya, perempuan itu adalah seperti tulang rusuk. Jika engkau coba meluruskannya, dia pun patah. Perempuan itu adalah seperti tulang rusuk. Jika engkau coba meluruskannya, dia pun patuh. Dan jika engkau bersuka-sukaan dengan dia, maka bersuka-suka juga engkau, tetapi dia tetap bengkok.
Dan pada satu riwayat lagi dengan Muslim, sesungguhnya perempuan itu dijadikan dari tulang rusuk. Dia tidak akan dapat lurus untuk engkau atas suatu jalan. Jika engkau mengambil kesenangan dengan dia, namun dia tetap bengkok. Dan jika engkau coba meluruskannya, niscaya engkau mematahkannya. Patahnya itu talaknya. Ada lagi hadis lain dengan makna yang serupa, diriwayatkan oleh ahli hadis yang lain pula. Pada hadis pertama sudah nyata, tidak ada tersebut bahwa Hawa terjadi dari tulang rusuk Adam. Pada hadis yang kedua sudah jelas bahwa itu hanya perumpamaan. Hadis yang ketiga menjadi lebih jelas karena telah ada hadis yang kedua bahwa itu adalah perumpamaan. Hadis yang ketiga menambah jelas lagi bahwa kalau laki-laki tidak hati-hati membimbing istrinya, kalau terus bersikap keras saja, talaklah yang terjadi dan patah aranglah rumah tangga. Maka teranglah sekarang bahwa yang dimaksud di sini ialah jiwa atau bawaan segala perempuan dalam dunia ini. Pertimbangannya tidak lurus, kata orang sekarang, tidak objektif. Perempuan di dalam mempertimbangkan suatu lebih banyak memperturutkan hawanya yang secara sekarang dia namai sentimen. Hadis-hadis ini telah memberi petunjuk bagi seorang laki-laki, terutama bagi seorang suami, bagaimana caranya menggauli istrinya dan mendidik anak-anaknya yang perempuan, supaya terjadi rumah tangga yang bahagia. Hendaklah seorang laki-laki mengenal kelemahan jiwa perempuan ini, yaitu laksana tulang rusuk yang bengkok. Seorang suami yang berpengalaman dapat mengerti dan memahami apa maksud hadis-hadis ini. Kelemahan perempuan yang seperti ini pada hakikatnya, kalau laki-laki pandai membawakannya, inilah yang menjadi salah satu dasar penguatan satu rumah tangga. Jika perempuan itu akan tampak bengkoknya di dalam mempertimbangkan sesuatu keuntungan dan muslihat yang umum, jika bertentangan dengan muslihat rumah tangga, seorang suami yang sedang kesusahan belanja tidaklah boleh dengan kekerasan meminta supaya istrinya meminjami perhiasan gelang dan subang emasnya untuk digadaikan sementara guna dijadikan modal. Meskipun menurut akal yang waras, sudahlah patut dia menyerahkan pada waktu itu. Sebab barang itu pun digunakan untuk pertahanan di waktu sangat susah. Kalau diminta dengan keras, dia akan bertahan. Kalau sama-sama keras, cerailah yang akan timbul. Tetapi kalau laki-laki mengenal rahasia jiwa perempuan yang bengkok itu, dia mesti menjauhi jalan kekerasan. Setelah dari sifat bengkoknya jiwa perempuan ialah jelas iba kepada orang yang sedang susah. Kalau kelihatan nyata oleh istrinya bahwa dia susah, dan kalau ditanyai oleh istri tidak lekas-lekas menyatakan kesusahan itu, dia akan gelisah melihat kesusahan suaminya. Dia tidak akan enak makan dan tidak akan terpicing matanya tidur karena melihat kesusahan yang menimpa suaminya yang sangat dicintainya itu. Kalau si suami pandai, dia sendiri yang akan menanggalkan gelang atau subangnya itu untuk dikorbankannya bagi kepentingan suaminya. Inilah satu contoh. Contoh yang lain ialah keinginannya akan perhiasan. Kalau si laki-laki tidak pandai membimbing, berapa saja belanja tidaklah akan cukup untuk memenuhi keinginannya akan perhiasan. Kalau si suami keras, bakhil, cerailah yang akan timbul. Tetapi kalau si suami memperturutkan saja keinginan-keinginan istrinya itu, akan sangsailah atau sengsaralah mereka dalam rumah tangga. Sehingga berapapun persediaan belanja tidaklah akan sedang menyendam. Kalau laki-laki tidak mengenal bengkoknya jiwa istri ini, lalu bersikap keras, akan terjadilah perceraian. Atau kalau diperturutkan saja, akhirnya karena tidak terpikul, cerai juga yang akan timbul. Sebab itu
Hadis ini memberikan tuntunan yang sangat mendalam agar laki-laki jangan lepas menjatuhkan talak kalau tidak puas dengan perangai istrinya. Orang Minangkabau mempunyai pepatah, tidak ada lesung yang tidak berdetak. Artinya, tidak ada perempuan seorang pun yang sunyi dari kelemahan jiwa yang demikian. Akan tetapi, laki-laki yang memegang ketiga-tiga hadis ini akan sanggup hidup rukun dengan istrinya dalam irama rumah tangga yang kadang-kadang gembira dan kadang-kadang muram. Kembali kepada hadis-hadis tadi, memang ada sebuah riwayat pula yang dikeluarkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Al-Baihaqi, dan Ibnu As-Sakir, yaitu perkataan dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan beberapa orang dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Mereka berkata, tatkala Adam telah berdiam di dalam surga itu, berjalanlah dia seorang diri dan kesepian. Tidak ada pasangan atau istri yang akan menenteramkannya. Maka tidurlah dia. Lalu dia bangun, tiba-tiba di sisi kepalanya seorang perempuan sedang duduk yang telah dijadikan Allah dari tulang rusuknya. Riwayat ini sudah terang bukanlah dari sabda Rasulullah SAW, melainkan perkataan Abdullah bin Abbas dari Abdullah bin Mas'ud. Oleh karena riwayat ini adalah perkataan sahabi, bukan sabda Rasul, niscaya nilainya untuk dipegang sebagai suatu akidah tidak sama lagi dengan hadis yang sahih dari Nabi. Apatah lagi dengan Al-Quran. Mungkin sekali, bahkan besar sekali kemungkinan itu bahwa pernyataan kedua sahabat itu terpengaruh oleh berita-berita orang Yahudi yang ada di Madinah ketika itu, yang berpegang kepada isi kitab Kejadian pasal 2 ayat 21. Maka didatangkan Tuhan Allah kepada Adam itu tidur yang lelap, lalu tertidurlah ia. Maka diambil Allah tulang, ditutupkannya pula dengan daging. Maka dari tulang yang telah dikeluarkannya pada diri Adam itu diciptakan Tuhan seorang perempuan, lalu dibawanya dia kepada Adam. Sebagaimana telah kita beri penerangan di mukadimah tafsir ini, Rasulullah SAW telah memberikan pedoman kepada sahabat-sahabat beliau dalam hal menilai berita-berita yang disampaikan oleh ahli kitab, dan telah mengeluarkan Bukhari daripada hadis Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah itu adalah ahlu kitab itu membaca Taurat dengan bahasa Ibrani dan mereka tafsirkan dia ke dalam bahasa Arab untuk orang-orang Islam. Maka berkatalah Rasulullah SAW, janganlah kamu langsung membenarkan ahlul kitab itu, dan jangan pula langsung kamu dustakan, tetapi katakanlah kami beriman kepada Allah. Berdasarkan hadis ini, jadi besarlah kemungkinan bahwa riwayat Siti Hawa terjadi dari tulang rusuk Adam yang diberikan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud ini didengar mereka dari Taurat yang dibacakan oleh ahlul kitab itu. Lalu mereka terima saja bagaimana adanya sebagai satu fakta yang mereka terima, yang boleh diolah dan diselidiki pula oleh orang lain. Lantaran itu pula tidaklah salah pada pendapat penafsir yang doif ini kalau ada orang yang tidak memegang teguh bahwasannya Hawa terjadi dari tulang rusuk Nabi Adam. Sebab tidak ada firman Tuhan menyebutkannya di dalam Al-Quran, dan tidak pula ada sabda Nabi yang tepat menerangkan itu. Yang ada hanya berita atau penafsiran dari Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas dan beberapa sahabat yang lain, yang besar kemungkinan bahwa cerita ini mereka dengar dari orang Yahudi yang membaca kitab Kejadian, salah satu dari kitab catatan Yahudi yang mereka sebut Taurat itu. Dan hadis-hadis Bukhari dan Muslim yang 3 buah di atas tadi kita terima dan kita amalkan dengan segala kerendahan hati untuk pedoman hidup menghadapi kaum perempuan sebagai teman hidup laki-laki
dalam dunia ini. Apatah lagi setelah datang hadis lain yang menguatkan nasihat bagi kaum laki-laki di dalam bergaul baik-baik dengan perempuan yang dirawikan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Peliharalah perempuan-perempuan itu sebaik-baiknya, karena kamu telah mengambilnya dengan amanah dari Allah, dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat-kalimat Allah. Syekh Muhammad Abduh di dalam pelajaran tafsirnya yang dicatat oleh muridnya Syed Muhammad Rashid Ridho di dalam tafsirnya Al-Manar menyatakan pula pendapat bahwa hadis mengatakan perempuan terjadi dari tulang rusuk itu bukanlah benar-benar tulang rusuk, melainkan suatu kias perumpamaan belaka sebagai adat contoh. Demikian di dalam surah Al-Anbiya, khuliqal insanu min ajalin. Telah dijadikan manusia itu dari sifat terburu-buru. Dalam segala urusan dia mau lekas saja, padahal kesanggupannya terbatas. Mungkin tidak juga ada salahnya kalau kita berpaham tentang arti hadis yang mengatakan bahwa kaum perempuan terjadi dari tulang rusuk itu. Selain dari satu perumpamaan tentang keadaan jiwanya, ialah pula satu perlambang tentang kehidupan manusia di atas dunia ini. Seorang laki-laki yang telah patut kawin adalah seumpama orang yang masih belum ada tulang rusuknya. Sebab istri itu pun disebut dalam kata lain dengan teman hidup. Seorang duda adalah seorang yang goyah jiwanya karena tidak ada sandaran. Demikian juga seorang perempuan, kalau belum juga dia bersuami, padahal sudah patut bersuami, samalah keadaannya dengan sebuah tulang rusuk yang terlepas dari perlindungan. Bila dia telah bersuami, dia telah diletakkan ke tempatnya semula, dan dia telah terlindung oleh kulit pembungkus rusuk itu, yaitu perlindungan suaminya. Sebab benar atau tidaknya riwayat Siti Hawa terjadi daripada tulang rusuk Nabi Adam itu, namun sekalian istri tidaklah terjadi dari tulang rusuk suaminya. Sekarang kita kembali kepada tafsir. Maka disuruhlah Adam dan istrinya duduk di dalam taman indah berseri itu. Mereka keduanya diberi kebebasan makan dan minum, memetik buah-buahan yang lezat ranum, yang hanya tinggal memetik. Artinya bebas merdeka. Akan tetapi di dalam ayat ini kita bertemu lagi satu pelajaran tentang filsafat merdeka. Kemerdekaan ialah kebebasan membatasi diri. Semua bebas dimakan kecuali buah dari pohon yang terlarang. Jangan kamu berdua mendekat kepada pohon ini. Sama juga dengan beberapa larangan dalam Al-Quran. Jangan kamu mendekati zina, karena kalau sudah mendekat ke sana, niscaya termakan juga kelak buah itu. Kalau dia kamu makan, niscaya kamu merugi. Orang yang tidak sanggup memelihara kemerdekaannya, niscaya akan kehilangan kemerdekaan itu. Dan jika kemerdekaan telah hilang, kerugianlah yang akan berjumpa. Penafsir tidak hendak menyalinkan buah pohon apakah yang dilarang mereka memakan itu. Ada orang yang mengatakan buah khuldi atau buah kekal. Penafsiran ini niscaya salah, sebab yang menamai syajaratul khuldi, pohon kekal, siapa yang memakannya tidak mati-mati, bukanlah Tuhan, tetapi setan sendiri seketika merayu Adam. Bisa dilihat surat Toha ayat 120. Padahal kita bertemu firman Tuhan yang lain untuk mendekatkan kita memahamkan syajarah atau pohon apakah yang dilarang Adam dan Hawa memakannya itu. Di dalam surah Ibrahim 24-26, Tuhan mengambil perumpamaan tentang dua pohon yang baik dan yang buruk. Pohon yang baik ialah kalimat yang baik. Kalimat yang baik ialah la ilaha illallah. Adapun pohon yang jahat ialah perumpamaan dari kalimat yang buruk. Kalimat yang buruk
adalah segala macam kedurhakaan kepada Allah. Dan yang paling buruk ialah syirik, mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Maka pada pelanggaran saja sudahlah namanya mulai memakan buah pohon yang buruk. Adam dan Hawa dilarang mendekati pohon yang terlarang itu.